Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin kita sampai di qauluhu bil wad'i. Eh, di antara beberapa qaidnya kalam yaitu adalah wadha'. Apa yang dimaksud wadha'? Ai al-mufidu bil qasdi, yaitu yang berfaedah dan dengan disengaja. Wa huwa ayyaqsida al-mutakallimu bima yalfadhu bihi ifadatas sami'i. Wad'i atau qasdu adalah hendaknya mutakalim bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada si same atau pendengar dengan apa yang dilafatkannya. Contoh tentang lafat koma zaitun. Zaid berdiri. Tujuan dari mutakalim ini adalah menyampaikan pemahaman atau faedah berdirinya Zaid kepada pendengar. Fahadhihi quyutun arba'atun. Maka ini adalah 4 qaid, yaitu lafat murakkab, mufid, wadha'. Mata wujidat wujidal kalamun nahwiyyi. Kalamun nahwiyyu. Jika ditemukan empat-empatnya, 4 qaid itu, maka ditemukan pula kalam menurut ulama nahwu. Artinya ketika 4 unsur tadi terpenuhi, maka sudah bisa dikategorikan kalam menurut ulama nahwu. Wa haitsun tafat awintafa wahidun minha intafal kalamun nahwiyu. Dan jika dari 4 unsur itu tidak terpenuhi, tidak ada, atau salah satu dari 4-nya itu tidak ada, entah lafadznya, murakkab atau mufidnya atau wadoknya mungkin, maka tidak bisa dikategorikan kalam menurut ulama nahwu. Fa kharaja bil qayyidil awwali wa huwa al-lafdhu, terkecualikan, maksudnya tidak masuk di dalam qaid yang awal yaitu lafadz, adalah al-khattu wal isyaratu, tulisan dan bentuk isyarat. Wa nahwuhuma mimma sabaqa fil kalam al-lughawi mimma laisa bilafdin wa huwa mufidun. Dan semisal keduanya dari apa-apa yang sudah diterangkan di dalam kalam menurut bahasa, yaitu sesuatu yang bukan lafadz tetapi memberikan faedah. Ada beberapa hal yang sebenarnya dia berfaedah, tetapi dia tidak kategori lafadz, maka juga tidak bisa dikategorikan kalam karena lafadz saja tidak, apalagi kok sampai menjadi kalam. Wa kharaja bil qaidi tsani wa huwa al-murakkab, yaitu al-mufrad kazaitin. Terkecuali dengan qaid yang kedua yaitu murakkab adalah mufrad seperti lafadz zaitin. Lafadz zaitin ini karena tidak murakkab maka tidak bisa dikategorikan kalam. Zaitun karena dia sendiri mufrad, tidak murakkab. Sementara kita tahu bahwa syaratnya kalam itu adalah murakkab. Wal murakkabu ghairul isnadi, dan murakkab yang tidak isnadi. Ada lafadz yang kalimat yang murakkab tetapi tidak murakkab yang isnadi. Kal murakkabi al idofi nahwu Abdullah, seperti murakkab idofi, murakkab mudhaf dan mudhaf ilaih seperti lafadz Abdullah, ini pun juga tidak dikategorikan kalam walaupun murakkab. Karena murakkabnya bukan murakkab isnadi. Murakkabnya adalah murakkab murakkab idofi, terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, bukan musnad dan musnad ilaih. Wal masji, dan murakkab masji, murakkab campuran. Ba' ala bakka, seperti lafadz ba' ala bakka, gabungan dari ba'lun dan bakun. Wal isnadi al musamma bihi kata ta'abbata syarron laqabun lirajulin. Dan ada murakkab isnadi yang dikecualikan tadi kan murakkab yang selain isnadi. Berarti kalau murakkab isnadi bisa dikategorikan murakkab yang kalam. Ternyata ada murakkab isnadi yang tidak kalam, yaitu murakkab isnadi yang dijadikan nama. Seperti halnya ta'abbata syarron adalah nama laqab bagi seorang laki-laki. Atau semisal ada orang yang dinamakan koma zaitun. Koma zaitun menjadi sebuah nama. Wa kharaja bil qaidi tsalis, terkecuali dengan qaid yang ketiga, wa huwa al-mufidu, yaitu qaid ketiga dalam mufid adalah sesuatu mala yafhamu maknan yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Sesuatu yang tidak memberikan pemahaman atau faedah atau makna yang sekira bisa menutup kemungkinan mutakalim untuk bertanya lagi. Artinya
sesuatu yang tidak memberikan makna yang mutakalim cukup bagus untuk dia dianggap diam, tidak bertanya lagi tentang kelanjutan kalamnya itu. Terkecuali dari mufid adalah itu. Kajumlati silati wa sifati wal hali wal khobari wa jumlati syarti wal qasami wahdaha. Seperti halnya jumlah silah, sifat, hal, khobar, jumlah syarat, dan qasam sendiri. Artinya sendiri itu silah tanpa mausul, sifat tanpa mausuf, hal tanpa sohibnya, khobar tanpa mubtada'nya atau amilnya, jumlah syarat tanpa jawabnya, kosam juga tanpa jawabnya. Maka ini kalau sendiri tanpa ada gandengannya maka tidak mufid. Seperti contoh syarat tanpa jawabnya, in qama zaidun, jika Zaid berdiri. Karena tidak ada jawabnya maka tidak dikategorikan kalam walaupun murakkab. Wa jumlatul jawab wahdaha, dan jumlah jawab sendiri tanpa ada syarat. Li'annal faidata innama tahsulu bimajmu'il jumlataini, karena faidah itu bisa didapatkan dengan kumpulnya dua jumlah di atas. Fanahwu in qama zaitun la yusamma kalaman. Maka contoh in qama zaitun tidak dinamakan kalam. Li'adami husulil faidati, karena tidak ada hasilnya faidah. Wa yusamma kaliman bi fathil kafi, dan dinamakan kalim dengan fathah kaf wa kasril lami, dengan fathah kafnya ka dan kasroh lamnya li, kaliman, seperti yang akan datang. Jadi lafadz in qama zaitun ini tidak kategori kalam karena dia tidak mufid. Kenapa tidak mufid? Karena dia jumlah syarat tanpa jawab. Nanti akan dibahas bahwa in qama zaitun ini tidak kalam tetapi dia kategori kalim. Seperti keterangan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.